Selamat pagi anak-anak. Oke, nah masih pagi harus pada semangat ya. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam dan bahagia. Nah, baik. Gimana kabarnya hari ini? Nah, semangat sekali ya. Tentunya Ragil ini saya lihat kok selalu tersenyum, paling semangat di antara teman-temannya yang lain. Oke, gak apa-apa ya, karena masih pagi, masih pada fresh otaknya, jadi harus semangat. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, adakah yang tidak masuk hari ini? Ada loh. Siapa yang nggak masuk hari ini? Saldi dan Zafir. Kenapa kok tidak masuk? Oke, enggak apa-apa ya. Nah, jadi seperti yang telah kita ketahui, terdapat dua teman kalian, satunya sakit dan satunya keluar kota. Nah, sekarang kan kita lagi di musim penghujan. Jadi otomatis kalian pulang juga sore. Nah, di mana hujannya itu selalu datang setelah zuhur biasanya. Nah, terus kemudian hujan. Nah, Ibu harap kalian harus menjaga kesehatan kalian. Kalau hujan pulangnya hati-hati, enggak usah ngebut-ngebut kalau yang bersepeda, terus pulang langsung pulang ke rumah, enggak usah mampir-mampir ke toko, ke warung, atau main sama temennya. Jadi biar kalian tidak sakit ya anak-anak. Karena kan sebentar lagi juga kita akan melaksanakan ujian. Jadi dimohon untuk tidak izin-izin, baik itu ada acara keluarga, kalau bisa diminimalisir lah, biar kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Dan Ibu pesan kepada kalian untuk menjaga pola makan kalian, makan makanan yang sehat, yang teratur, dan jangan lupa beli vitamin agar kondisi kalian tetap fit dan tidak terjadi sakit-sakit lagi. Oke, baik. Sebelum kita mulai, silakan dipimpin berdoa untuk ketua kelas, Fadil. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya silakan Dean dirapikan bajunya, itu masih ada yang keluar. Silakan berdiri. Silakan dicek kerapiannya dulu semuanya, silakan dirapikan. Kemudian itu Ezra, di sampingmu ada sampah, silakan diambil dulu sampahnya, dibuang ke belakang dulu ya sampahnya. Nah, silakan. Oke, dibuang dulu ke tempat sampah yang ada di belakang. Nah, kalau kalian rapi, kemudian bersih, kan pasti kita akan nyaman untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Oke, nah sebelum itu karena untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional Bangun Pemuda-Pemudi. Nah, karena kan kalian ini nantinya yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Jadi kalian juga harus bisa ikut semangat di dalam menunjang kemerdekaan pada nantinya. Nah, silakan dipimpin Dina, maju ke depan. Bentar ya. Oke, yang lain tetap berdiri ya. Bangun pemudi pemuda Indonesia, lengan bajumu sisihkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban pulang menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas, tak usah banyak bicara, terus kerja keras, hati teguh dan lurus,
Kamu harus naik putra negeri. Oke, baik, silakan kembali ke tempatnya dan dimohon untuk duduk kembali. Nah, kalau kayak gini kan kalian lebih semangat dalam menerima pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat materi di minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, Tifal? Tentang pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi. Oke, benar sekali. Nah, yang paling dekat materinya yaitu mengenai kesenjangan ekonomi ya, kemarin ya. Ada yang masih ingat kesenjangan ekonomi itu apa sih kemarin? Ya, Kalista? Keadaan ekonomi yang tidak stabil dengan keadaan sebenarnya. Oke, benar. Nah, contohnya kemudian kita kan kemarin sudah sempat ya, Fatin? Contohnya apa? Iya, kurangnya lapangan pekerjaan, pengangguran, itu merupakan salah satu contoh dari kesenjangan ekonomi. Nah, sebelumnya di hari ini kita akan mempelajari materi yang nanti ada kaitannya dengan materi kita di minggu lalu. Nah, untuk sebelumnya itu, Ibu akan menayangkan sebuah video, bisa kalian simak bersama-sama dan kalian dengarkan video tersebut. Bentar ya. Nah, bisa kalian dengarkan dan kalian simak videonya. Oke, gak apa-apa ya. Nah, kita lanjutkan sebentar videonya. Kok gak bisa? Kita matikan dulu aja ya. Nah, oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Nah, setelah kalian tadi melihat video tersebut, apa sih yang ada di benak kalian isi dari video tersebut? Ya, Fani? Membludaknya antrian, benar. Apalagi? Ada yang tahu? Isi dari video tersebut tadi, apalagi? Selain membludaknya antrian. Ya, kurangnya lapangan pekerjaan. Terus ada lagi? Fadil? Kasus pelamar kerja. Nah, ya betul sekali. Nah, jadi di video tadi itu adalah antrean panjang para pencari kerja. Nah, di mana tadi kalian sudah ada yang menjawab tentang antrean yang membludak, kurangnya lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi merupakan salah satu materi kita yang akan kita siapkan pada hari ini. Ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Ya? Tentang tenaga kerja, boleh. Lebih tepatnya hari ini kita akan belajar mengenai ketenaga kerjaan. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang ketenaga kerjaan. Nah, kalau di dalam ekonomi itu namanya ketenaga kerjaan. Nah, jadi kita hari ini akan membahas materi ketenaga kerjaan. Setelah kemarin kita mempelajari materi kesenjangan ekonomi, nah ini adalah kelanjutannya dari kesenjangan ekonomi, yaitu materi tentang ketenaga kerjaan. Nah, sebentar ya. Nah, ada yang tahu nggak sih ketenaga kerjaan itu seperti apa? Tadi kan sudah ada yang menyebutkan tenaga kerja. Nah, itu ya. Nah, sebelum itu kita membahas, Ibu akan tampilkan tujuan pembelajaran di hari ini. Nah, jadi terdapat 3 tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, murid dapat memahami dengan baik konsep ketenaga kerjaan. Kemudian yang kedua, murid dapat menganalisis berbagai masalah dan faktor utama penyebab masalah ketenaga kerjaan. Serta yang terakhir yaitu setelah berdiskusi,
Diharapkan kalian semua dapat memberikan solusi mengenai permasalahan sesuai dengan kemampuan dan minat bakat kalian masing-masing. Nah, sebelumnya tadi ketenagakerjaan itu terbagi menjadi, ada yang tahu ketenagakerjaan itu terbagi menjadi berapa konsep? Ya, Fatim? 3 konsep. Nah, ini pasti kemarin semalam sudah belajar, makanya sudah tahu materi hari ini tentang apa. Nah, terbagi menjadi 3 konsep. Ada apa saja? Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan dong untuk temannya yang sudah menjawab. Nah, pintar sekali ya. Nah, benar sekali. Jadi, ketenagakerjaan itu terbagi menjadi 3 konsep. Yang pertama ada tenaga kerja, kemudian yang kedua ada angkatan kerja, dan yang ketiga ada kesempatan kerja. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu apa sih? Ada yang tahu? Orang yang bekerja, ya benar sekali. Nah, kalian ini, berarti kalau orang yang bekerja, kalian ini merupakan tenaga kerja atau bukan? Bukan, karena kalian masih sekolah, jadi bukan termasuk tenaga kerja. Nah, jadi tenaga kerja itu apa? Kita lihat ya bersama di sini. Nah, jadi tenaga kerja itu merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Nah, gunanya untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, tenaga kerja tadi sudah, yaitu adalah orang yang bekerja. Nah, sekarang Ibu bertanya, kalian ini usianya berapa? 16, ada yang kok 20, 17 tahun ya, 18 ya, macam-macam ya. Jadi ada yang 16, 17, 18 tahun. Nah, usia kalian ini apakah termasuk angkatan kerja atau bukan? Masuk. Nah, kok ada yang masuk, ada yang bukan? Kalau masuk, kenapa Fatim? Kenapa kok kalian termasuk angkatan kerja? Usianya, ya, usianya masuk ke dalam kategori angkatan kerja. Ayo Ragil, tadi kenapa kok bilang bukan angkatan kerja? Ayo. Karena apa? Masih sekolah, iya benar sekali. Nah, jadi kalian ini karena usianya masih ada yang tadi 16, ada yang 17 tahun. Nah, jadi kalian di sini hitungannya angkatan kerja atau bukan? Bukan angkatan kerja, karena benar sekali yang dibilang oleh temanmu tadi, Fatim, dia bilang kalau termasuk angkatan kerja. Memang termasuk karena usianya telah memenuhi, yaitu 16 sampai 17 tahun. Nah, tetapi karena kalian masih sebagai pelajar, masih sekolah, jadi kalian termasuk bukan angkatan kerja. Atau istilahnya non angkatan kerja juga bisa. Nah, coba ya kita lihat bersama angkatan kerja itu. Nah, jadi dijelaskan menurut KBBI, angkatan kerja itu adalah penduduk yang usianya berkisar dalam kategori usia kerja, yaitu dari usia di atas 15 tahun sampai 64 tahun. Nah, itu disebut sebagai angkatan kerja. Nah, mengapa tadi kalian saya tanya kok termasuk angkatan kerja atau bukan di usia kalian? Tadi memang ada yang menjawab iya, karena kalian memang termasuk dalam kategori angkatan kerja. Tetapi karena kalian masih sekolah atau sebagai pelajar, kalian termasuk bukan angkatan kerja. Nah, itu ya contohnya. Bisa bedakan antara angkatan kerja dan non-angkatan kerja? Bisa ya? Nah, oke, itu tadi salah satu contohnya. Kemudian kalau misalnya ibu rumah tangga, itu termasuk angkatan kerja atau bukan? Ya, Tifa? Bukan angkatan kerja. Kenapa? Ayo, kenapa kok ibu rumah tangga itu bukan angkatan kerja? Karena ibu rumah tangga itu adalah mengurus rumah tangganya sendiri dan tidak digaji. Jadi memang tugas ibu rumah tangga itu adalah hak dan kewajibannya sebagai ibu yang bisa dia mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, maka dia bukan termasuk angkatan kerja. Nah, kalau ART atau asisten rumah tangga termasuk angkatan kerja atau bukan? Iya, termasuk angkatan kerja. Karena apa? Kok termasuk angkatan kerja? Karena itu pekerjaan seperti membantu
Iya, benar sekali. Nah, kalau bedanya ibu rumah tangga itu tadi kan karena memang tugas dan kewajiban sebagai seorang ibu pasti mengurus rumahnya sendiri. Nah, bedanya kalau dengan asisten rumah tangga, karena kan dia bekerja di orang lain, pasti digaji dan usianya juga memasuki usia angkatan kerja. Jadi dia disebut sebagai angkatan kerja. Nah, dari sini tahu ya bedanya angkatan dan non-angkatan kerja. Nah, misal nih saya punya lagi contoh kasus. Ketika ada seorang bapak-bapak bekerja di perusahaan. Nah, ternyata tidak disangka-sangka ketika mau berangkat bekerja, bapak tersebut ini tadi mengalami kecelakaan. Atau misalnya terdapat seseorang yang bekerja di perusahaan mesin, nggak sengaja ketika bekerja dia istilahnya seperti kegerus mesinnya sehingga menimbulkan tangannya sampai patah. Nah, itu termasuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja? Angkatan kerja. Nah, bisa disebut sebagai angkatan kerja. Nah, kemudian Bapak ini karena dia harus pensiun dini karena dia mengalami kecelakaan yang cukup serius dengan tangannya yang patah akibat tadi selain kecelakaan, terus kemudian dia mengalami kecelakaan di tempat kerja juga. Akhirnya Bapak ini telah pensiun dini. Jadi belum waktu umurnya pensiun, tapi Bapak ini telah pensiun. Nah, itu disebut angkatan atau bukan angkatan kerja? Ayo. Disebut bukan angkatan kerja. Nah, karena dia telah pensiun dini. Nah, karena usianya sebenarnya memasuki angkatan kerja, usianya kan tadi belum mencapai 64 tahun. Nah, tetapi karena dia mengalami kecelakaan di tempat kerja, oleh karena itu Bapak ini tadi termasuk bukan angkatan kerja karena harus pensiun dini tersebut. Oke, dari sini masih ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Kalau belum kita lanjut ke konsep selanjutnya, yaitu tadi setelah kita membahas tentang tenaga kerja, kemudian ada angkatan kerja. Nah, konsep yang terakhir yaitu tadi ada yang bilang kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, benar sekali, kurangnya lapangan pekerjaan. Kalau di dalam ekonomi itu namanya adalah kesempatan kerja. Nah, jadi ini kesempatan kerja itu merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan atau sebuah keadaan yang memperlihatkan jumlah lapangan kerja yang masih kosong dan siap diisi oleh para pencari kerja. Nah, contohnya seperti tadi. Di video tadi kan telah banyak antrean pelamar pekerjaan. Entah itu dia misalnya setelah di PHK di perusahaan selanjutnya, kemudian akhirnya dia mencari pekerjaan agar tidak menganggur. Nah, itu yang disebut sebagai kesempatan kerja. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau belum, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tadi setelah kalian memahami konsep ketenaga kerjaan, yang kedua tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah kita membahas mengenai apa? Masalah ketenaga kerjaan. Nah, di sini ada yang pernah kira-kira membaca berita atau tidak? Pernah. Boleh baik berita di media cetak seperti koran atau majalah, ataupun di media sosial. Biasanya kalian kalau masih muda-muda ini kan sering banget scroll TikTok. Nah, melihat berita-berita yang FYP juga. Nah, kira-kira di tahun 2025 ini yang lagi viralnya itu apa sih? Masalah apa? Apa? Ya, Ragil? PHK. Kemudian ada lagi? Ya? Gaji terlambat, boleh. Ya? Kurangnya lapangan pekerjaan dan masih banyak lagi ya. Nah, jadi dari yang kalian sebutkan itu tadi merupakan contoh dari masalah ketenaga kerjaan. Nah, jadi permasalahan ketenaga kerjaan di dalam ekonomi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pengangguran yang lagi viral-viralnya. Kemudian yaitu adalah terbatasnya kesempatan kerja atau kurangnya lapangan pekerjaan tadi. Kemudian yang ketiga adalah rendahnya kualitas SDM dan sistem upah. Nah, apalagi yang kalian biasanya ini sering bertanya kepada saya, Bu Eka, info-info. Nah, info apa biasanya? Ya, info loker. Nah, itu juga termasuk ke dalam permasalahan ketenaga kerjaan. Nah, jadi sampai di sini paham?
Nah, jadi materi hari ini tuh sebenarnya ada hubungannya dengan materi sebelumnya ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya karena kalian sudah mengisi diagnosis asesmen awal kemarin yang telah saya sebarkan kuesionernya, nah maka dari itu kalian sudah mengisi dan sudah memilih minat apa sih yang sesuai dengan kalian. Nah, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok, yaitu ada kelompok karya tulis, ada kelompok mind map, ada kelompok bermain peran, dan kelompok public speaking. Nah, untuk tugasnya nanti silakan kalian kerjakan bersama teman sekelompok ya. Nah, jadi nanti Ibu akan memberikan kalian LKM. Nah, LKM di sini isinya adalah mengenai artikel. Nah, masing-masing kelompok itu akan mendapatkan sejumlah artikel yang berbeda-beda. Nah, jadi nanti setelah ini kalian baca dan cermati bacaan artikel yang ada di LKM tersebut. Kemudian tugas kalian adalah menganalisis faktor penyebab permasalahan pada artikel dan memberikan solusi, serta tuangkan hasil diskusi kalian dalam produk yang telah disepakati bersama. Nah, seperti yang saya katakan tadi, karena kalian ini sudah terbentuk menjadi 4 kelompok. Jadi kemarin kalau memang di kelompok ini kalian itu kelompoknya adalah yang pintar ngomong, wis ngoceh aja sendiri biasanya. Nah, itu kalian memilih public speaking. Nah, jadi nanti bisa outputnya kalian seperti podcast. Nah, setelah kalian membaca artikel, nah kalian nanti bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kalian pintar ngomong tadi, contohnya seperti podcast. Terus kemudian yang di kelompok mind map, karena memang kalian ini adalah siswa-siswa yang jago dalam menggambar. Nah, nanti hasil produknya yaitu kalian akan membuat mind map. Kemudian yang karya tulis ini, karena kalian pintar menulis dan pintar bercerita, nanti bisa kalian produknya seperti karya tulis ilmiah. Nah, nantinya akan saya kirimkan ke panitia KIR untuk mengikuti lomba KIR hasil produk dari kalian. Nah, kemudian ini yang biasanya suka acting, suka drama, nah maka dari itu kalian memilih bermain peran. Nah, nanti bisa kalian mempresentasikan ke depan untuk bermain peran sesuai dengan artikel yang telah kalian dapat. Oke? Nah, silakan ketua kelompok maju ke depan. Silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan. Ini yang kelompok public speaking. Nah, ini silakan kalian kerjakan di sini aja, bentar. Ini kelompok public speaking. Kerjakan di sini ya. Kemudian ini kelompok ini yang kelompok bermain peran. Bentar. Nah, ini yang kelompok bermain peran, mind map ya. Ini kelompok mind map. Dan ini kelompok karya tulis. Nah, silakan masing-masing dari kalian silakan dibaca dengan cermat dahulu isi dari artikelnya. Jangan lupa ditulis nama dan kelompoknya ya. Nah, kelompoknya bisa kalian tulis. Kalau kalian kelompok public speaking, tulis saja kelompok public speaking, mind map, dan sebagainya. Kalian tulis dulu. Silakan bisa dibuka. Nah, ini bisa kalian cermati bersama-sama artikelnya. Nah, kemudian hasil diskusinya bisa kalian tuangkan di dalam lembar yang ketiga. Nah, ini kalian baca dulu ya artikelnya bersama-sama. Oh ya, ini untuk kelompok mind map. Nanti hasilnya kalian tulis dikerjakan di sini ya. Nah, ini untuk sampahnya bisa minta tolong Ezra dibuang ke belakang sampahnya di situ ya. Nah, ini silakan itu ya sampahnya. Nah, silakan kalian cermati dahulu artikelnya, dibaca sendiri-sendiri artikelnya. Nah, untuk artikelnya bisa kalian baca di halaman atau lembar kedua ya. Setelah cover, nah di sini ada artikel dan masing-masing kelompok isinya beda-beda ya. Jadi tidak sama setiap kelompok, bisa kalian baca dengan teliti atau cermat. Sebelumnya kasih nama dulu ya. Nama sama kelompoknya. Ini kalian fokus membaca artikelnya dulu, baru.
Nah, kemudian hasil diskusinya bisa kalian tuangkan di belakangnya atau di bawahnya sesuai space-nya ya. Oke, kalian baca dengan teliti, cermat dulu. Nah, ini bisa boleh sambil dibuka-buka. Nah, ini bisa tempatnya di sini. Nah, ini. Kalian baca dulu artikelnya, kemudian nanti kita akan kasih nama dulu ya di LKM-nya. Ini nama kelompoknya ditulis, boleh aja pakai 2 nama di sini. Ini artikelnya silakan dibaca dulu yang teliti, yang cermat. Nah, nanti kita akan presentasi bersama-sama secara gantian ya. Waktunya 30 menit ya. Sama kelompoknya ya, kalian kelompok apa, silakan ditulis. Kelompok apa tadi? Role playing atau bermain peran. Nah, tulis saja gitu. Oke ya. Kalian boleh menggunakan HP sebagai referensi atau bahan bacaan, boleh sekali, nggak apa-apa. Biar bacaan kalian lebih lengkap nantinya, boleh. Silakan kalian tuangkan nanti di sini. Nanti digambar-gambar juga ya, biar bagus. Kalian bawa pewarna nggak? Oke, aman. Pinter ya. Oke, ini. Boleh kalau kalian mau browsing silakan sebagai bahan referensi biar kalian nanti tidak bingung. Apa? Ya, nanti kalian terserah bebas nanti mau berperan sebagai apa. Oh ya, kesimpulannya dari sini ya, Bu? Iya, kesimpulannya dari yang artikel yang telah kalian baca tadi. Oke. Nah, dibaca dulu dengan cermat isi artikelnya agar kalian memahami nanti apa sih yang dimaksudkan di dalam artikel tersebut. Silakan diskusi bersama temennya. Nah, gimana ini kalian yang biasanya jago acting, jago bermain peran, harus bisa lah ya nanti. Silakan nanti kalian secara bergantian maju ke depan sambil memperkenalkan kalian dari kelompok mana, kemudian nanti kalian bermain peran di depan secara simpel aja. Ya gitu. Iya. Nah, gimana nih kalian udah dapat apa yang public speaking ini? Nanti rencana mau apa? Yang public speaking ini? Podcast, iya. Terus? Podcast, Bu. Hostnya siapa nih hostnya? Oh iya, pinter yang biasanya sering ngomong di depan gitu ya. Jadi nanti kan pada saat maju ke depan itu nanti pasti bisa. Ya, terus yang lain ini berperan sebagai apa rencananya? Oke, HR manager. Terus ini Abi? Oh, penggiat UMKM. Ya, benar. Terus Siva? Saya sebagai dosen ilmu ekonomi. Oke, dosen. Wah, ini anu ya. Orang penting-penting semua ya yang ada di dalam sini. Oke. Penting sekali. Iya, pengalaman benar-benar. Nggak apa-apa, nggak apa. Oke. Dilanjutkan dulu ya. Oke, ini gimana ini bermain perannya? Namanya ini nggak apa-apa, kalian pakai nama asli juga boleh, nama samaran juga boleh, kan bermain peran, jadi nggak harus nama asli juga nggak apa-apa. Oke. Nah, ini kalian dapat artikel apa ini? Korban PHK. Nah, rencana kalian mau bikin drama apa ini berarti kalau korban PHK ini? Pelamar kerja, Bu. Oh, pelamar kerja berarti
dengan apa? Perusahaan ya berarti ya. Oh iya, lamar kerja dengan perusahaan. Nah, oke. Siapkan acting kalian untuk nanti dipresentasikan ke teman-temannya ya. Oke. Ini karya tulis ini ada yang masih dibingungkan? Ya ini ya kok kotor. Ini aja ya, enggak apa-apa. Ya, boleh. Oke, waktunya tadi 30 menit ya. Bisa langsung dituangkan di dalam sini. Ini mau gambar apa nih rencananya? Oh, nanti kalian ditempel gitu. Oke, boleh, boleh. Nah, ini biar kalian enggak bingung. Nah, Ibel bagian menghias. Oke. Benar-benar. Bawa penggaris? Ya, silakan dibalik dulu nggak apa-apa. Karena kan biasanya. Oke, ini memang kelompok-kelompok yang banyak bicara, makanya pinter ya. Sekarang aja udah bikin skenario terlebih dahulu, nggak apa-apa. Di zaman ini tuh kita banyak sekali tulisan. Kalian ke bagian artikel apa? 1 juta sarjana nganggur. Oke, pas ya dengan peran kalian tadi, ada yang jadi HR manager, ada yang dosen, ada yang penggiat UMKM. Pintar-pintar kalian mengambil topiknya. Berbahaya. Oke, endel-endel gitu ya, makanya dia pantas untuk menjadi host nanti di depan. Boleh-boleh. Gimana ini yang bermain peran? Sepertinya nanti yang asik itu 2 kelompok ini ya, karena acting di depan. Oke, gimana? Kalian ada yang siapa di sini yang jadi pelamarnya? Tadi katanya pelamar kerja versus perusahaan. Oke, Lucky sama Dean. Oke. Terus Dina sama Ragil jadi apa? Saya sebagai kepala direktur utama. Wah, asik, direktur utama. Semoga nanti bisa terkabul ya di kemudian hari. Dina tadi sebagai apa? Oh, asisten HRD. Oh, berarti yang wawancara nanti ya? Oke, pintar. Oke, lanjutkan ya. Oke, gimana? Ada kesulitan? Oke. Ini bagus nih gambarnya. Oke, ini. Ayo, Isla, silakan ikut diskusi, dibantu kelompoknya. Nggak apa-apa, nanti bisa kalian tulis lagi di sini atau di sini secukupnya ya. Nah, ini nanti kalian tadi dapat artikel apa nih? PHK. Oke, pekerjaan. Ya, ya. Rencananya nanti mau bikin judul apa? Ambil apa kalian untuk karya tulisnya? Pohon manggis. Nah, pohon manggis itu banyak muncul di daerah mana? Nusantara. Tepatnya di mana kalau di Indonesia? Bisa kalian cari lagi info-infonya di Sumatera. Oke. Boleh kalian cari info-infonya di situ. Silakan. Yang sama tadi, oh ya, di artikel ini ya.
Nah, bisa nanti kalian pinjam bangkunya ini di depan. Ini kenapa di sini ya? Berdiri tidak apa-apa, duduk tidak apa-apa. Ya, kalau kalian melakukan wawancara ya duduk aja, tidak apa-apa. Oke. Secara singkat aja nggak apa-apa. Kasih hiasan warna-warna dikit. Oke. Gimana, Islah? Oke. Udah siap? Maju pertama berarti ya nanti ya. Harus siap dong. Oke, ini yang menggambar-gambar. Nah, ya bisa dibagi tugas. Misalnya ada yang gambar, ada yang bikin desainnya. Ini ada yang memberikan contoh-contohnya, boleh. Berita yang terjadi belakangan ini mengenai artikel yang sudah ada tambahan Gak apa-apa, iya terserah kalian. Bentar ya, waktunya 30 menit tadi, sekarang udah tinggal 15 menit. Dari Bu Siti. Oke. Saya perlunya pakai aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lima 15 menit lagi ya waktunya. Oke. Ya. Oh ya, boleh, bisa. Nanti bisa pinjam laptop ya. Pakai meja di depan. Nggak apa-apa, yang di depan. Nggak apa-apa. Nanti mau maju pertama aja? Nggak apa-apa kalau maju pertama. Oh ya. Ini memang karena masih pagi nih, makanya kalian terlihat semangat semuanya ya. Semua kelompok pada berebut ingin maju duluan. Nah, nanti terserah Ibu ya yang akan memilih untuk siapa yang akan maju duluan. Oke, gimana? Yang main map? Ada kesulitan? Aman, oke. Boleh kalian kasih gambar-gambar apa gitu juga boleh. Bebas, kalian mau berkreasi seperti gimana? Ayo Islah, silakan diskusi sama temennya. Ayo, diskusi sama temennya, ayo.
saya lagi cari artikel. Oh ya, bisa agak mepet nggak apa-apa. Jangan jauh-jauhan. Nah. Nah, jadi silakan dituangkan segala kreativitas kalian yang sudah kalian minati masing-masing kemarin. Ya? Ekonom itu adalah pakar ekonom memang. Kalau dalam ekonomi dia disebut sebagai pakar ekonom. Ya, jadi seperti singkatannya aja. Jadi ada beberapa pakar. Pakar. Ya, kalau pakar memang disebutnya ekonom. Itu artinya orang yang benar-benar ahli di bidang ekonomi. Makanya disebut sebagai pakar ekonom atau ekonom. Pendapat bahwasanya pengangguran itu Ya? Nggak apa-apa. Silakan dibawa nanti LKM-nya boleh, nggak apa-apa. Bebas. Abi dari tadi senyum-senyumnya kayak kelihatan paling semangat sendiri ya. Excited ya? Excited sekali, oke. Oke. Oke ya, 10 menit lagi ya. Oke, menempel-nempel, oke. Pasti ini hasilnya bagus ini. Nah, ini tadi katanya mau pinjam laptop ini. Oke. Depan aja nggak apa-apa. Ya, Fatim? Pas waktu depan nanti artikelnya butuh dibaca kan nggak? Dibaca secara singkat aja nggak apa-apa. Secara singkat, intinya aja. Nggak apa-apa. Nanti kalian maju ke depan sambil bawa kertasnya nggak apa-apa kan, nggak harus dihafalkan. Jadi dibawa aja kertasnya. Semuanya ya. Semuanya nanti maju ke depan. Ya kalian kan masing-masing megang kertas. Aduh, ini gambarnya ekonomi sekali ya ini ya. Ada grafik ya, benar-benar. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pakai warna, pakai warna hijau biar lebih menarik ya. Gambar apa itu? Siapa? Putra? Oh, berangkas uang. Oke. Bisa dikasih kode-kodenya ya. Apa kode untuk membuka berangkas? Nah, bisa juga itu. Cerdas sekali ya, Nana ini memang sesuai minat kalian ya di bidang menggambar. Nah, lucu ya. Kasih apa lagi gitu yang kurang, ini kita ditempel di sini. Nah. kita kotakin kan? Ya, enggak apa-apa, bebas ya. Oke, bagus sekali. Nah, nanti kalian silakan dibacakan secara dulu ya, secara singkat aja tentang artikelnya itu, kemudian kalian langsung presentasikan ke depan. Oke. Semuanya maju ya.
Oke. Gimana? Sudah siap kelompok public speaking? Oke. Oke. Bentar lagi ya. Kelompok role playing? Gimana? Sudah siap? Tengah-tengah saja. Oke. Ini mulu kok main kelek ya. Oke, sebentar ya. Oke, gimana? Sudah selesai? Ayo, yang mau maju duluan, kelompok yang mana nih yang sudah siap? Boleh silakan maju duluan ke depan. Bentar, ini kelompok main map kurang finishing ya? Iya. Oke. Oke. Mana nih? Bermain peran dulu apa public speaking dulu? Oke, udah siap ya? Bentar ya. Jadi untuk bisa memotivasi atau kita bisa mendapatkan guru. Jawabannya sudah ini ya, sudah mendalami perannya. Oke, baik, enggak apa-apa. Oke, kelompok mana dulu nih yang sudah siap? Karya tulis gimana? Dikit lagi, oke. Saya 2 menit lagi ya, kalau bisa. Ada beberapa poin yang sudah saya simpulkan. Jadi yang pertama itu ada kesenjangan keahlian. Banyak lulusan. Serius sekali ini kelompoknya ini. Ayo, mau maju duluan? Apa wes, lebih cepat lebih baik karena ini sudah kurang 40 menit ya. Soalnya nanti nggak ngotot untuk presentasinya. Mau maju duluan? Oke, bisa disiapkan dulu yang bermain peran. Baik. Oke, saat lagi kita lihat ya teman kalian yang akan mempresentasikan. Pelan-pelan. Oke. Udah semua ya? Oke. Sudah? Oke, sudah semua ya? Nah, kali ini yang akan maju terlebih dahulu yaitu dari kelompok bermain peran atau role playing. Nah, silakan bisa dibacakan studi kasus yang didapat tadi apa, kemudian silakan kalian bermain peran, oke? Untuk semuanya diperhatikan ya. Sudah? Oke, silakan diperhatikan temennya, kelompok lain. Oke, ayo silakan. Ya, kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama rekan-rekan saya Oke, silakan disimak bersama-sama ya. Oke, boleh. Gimana kalian perannya? Ini anak-anak yang pinter dan jago acting ini. Nanti bisa saya rekomendasikan biar ikutan FTV ya.
Oke, silakan. Oke. Yang keras suaranya nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu. Oh, pakai ini nggak? Yang keras aja suaranya nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Nek satu. Nih. Tuh, kita mulai saja wawancaranya. Oke. Yang lain silakan disimak ya. Nah, saya Lutfi Majbur. Saya dari Universitas Gajah, Universitas 11 Maret, jurusan jurusan sastra Inggris, Bu. Oke. Sastra Inggris ya. Lalu selama kuliah apa kegiatan yang paling Anda sukai? Kegiatannya, Bu. Kegiatan yang paling saya sukai itu seperti nonton film, bermain game. Soalnya di jurusan sastra Inggris itu tugasnya tidak terlalu berat. Gitu aja. Oh, gitu. Jadi tidak ada kegiatan lain yang menunjang perkuliahan seperti organisasi atau kepanitiaan misalnya? Saya kurang suka, Bu, karena itu sangat ribet. Oke, lanjut. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami, PT Maju Sentosa ini? Perusahaan yang bergerak di bidang ini ya, manufaktur ya. Saya kurang tahu sih detailnya. Lalu, kenapa Anda tertarik melamar di posisi staf administrasi di sini? Kan yang penting ada kerjaan, Bu. Ya, terima kasih. Oke. Sudah? Apa masih dilanjutkan? Sudah. Kurang satu pelamar ya. Oke. Lanjut. Silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Antarud Dangawatan. Selamat pagi. Baik, Dan. Langsung aja kita mulai wawancaranya. Ya, Bu. Bisa diceritakan mengenai Anda? Saya Dean, lulusan dari Universitas Airlangga. Saya merupakan lulusan jurusan administrasi perkantoran dan saya merupakan orang yang tepat waktu dan disiplin. Baik. Sebelumnya apakah Anda bekerja di perusahaan? Karena di CV tertera Anda sudah bekerja di perusahaan. Sudah, Bu, selama 3 tahun ini saya bekerja di PT Persada Tirta. Akan tetapi karena suatu masalah, akhirnya perusahaan tersebut mengalami gulung tikar dan saya salah satu korban dari karyawan tersebut. Oke, apakah yang membuat kamu mau melamar di PT Maju Sentosa ini? Karena saya melihat di iklan PT ini sangat maju dan sudah siap bersaing dengan perusahaan lainnya. Oke. Sangat mendalami peran ya, yang seperti kita lihat. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan terkait perusahaan? Belum, Bu. Oke, terima kasih. Oke. Silakan.
Setelah ini kelompok mading dulu ya. Mading dulu ya, maju ya. Oke, setelah ini Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya Tadi kenapa? ada 2 anak yang melamar perusahaan. Satunya dari Univ Gajah, yang satu dari Univ Erlangga. Tapi yang satunya itu masih belum ada pengalaman. Saya masih ragu gitu. Ini ya CV-nya ya. Ya baca dulu ya. Ya dari CV ini juga terlihat kalau emang belum ada pengalaman. cocok ya memang ya. Sudah jadi. Ya, mungkin saya juga ragu-ragu mau ngambilnya. Untuk yang calon keduanya gimana? Itu sudah ada pengalaman, tetapi perusahaannya belum tikar. Iya. Bangkrut jadi ya. Ya, Oke, mungkin dari sini udah kelihatan dari CV-nya juga dari wawancaranya tadi. Jadi kita kesimpulan aja kita ambil dari Dean aja ya. terima kasih. Terima kasih. Oke, gimana? Terima kasih dari presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo beri tepuk tangan dulu dong. Nah, oke, jadi tadi di kelompok bermain peran ini tadi mereka perannya sebagai apa nih? Sebagai seorang perusahaan dan juga versus pelamar kerja. Nah, tadi Lucky tadi sebagai siapa? Pelamar kerja yang baru. Terus Dean tadi? Oke, yang sudah berpengalaman. Terus Dina tadi sebagai asisten HRD ya. Terus Ragen ini cocok ya sebagai direktur utama atau kepala HRD-nya. Badannya juga sudah menjiwai sebagai seorang direktur. Oke, nah tadi kasusnya yaitu adalah pelamar pekerja karena tadi dia mendapat artikel apa? Tentang apa tadi artikelnya? Korban PHK. Jadi cocok ya bermain drama atau bermain peran sebagai antara pelamar kerja dan perusahaan. Oke, nanti saya rekomendasikan ke pihak FTV untuk mengikuti casting di FTV ya. Siapa tahu dari salah satu dari kalian akan bisa masuk ke nominasi FTV dan muncul di TV kan lumayan ya, dapat bayaran. Yes. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan dong buat temannya. Oke, terima kasih. Silakan dikembalikan. Hai. Oh iya, kursinya ya. Oke, selanjutnya yang kelompok kedua, silakan kelompok desain boleh maju ke depan. Oke. Nah, diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok desain tadi diberi artikel mengenai kenaikan UMK 5% di Ring 1 Jatim. Lalu kami memetakan latar belakang, faktor penyebab, solusi, beserta kesimpulannya. Latar belakangnya yaitu permasalahan ini muncul pada akhir tahun 2024 hingga sampai 2025. Ketika Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur merekomendasi UMK sebesar 5% untuk wilayah ring termasuk Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Oke, lanjut. Untuk faktor penyebabnya ada interpretasi yang berbeda terhadap peraturan pengupahan. Yang kedua ada inflasi dan biaya hidup. Yang ketiga ada tekanan politik dan ekonomi. Dan yang keempat ada kurangnya
solusinya yaitu revisi atau klarifikasi formula pengupahan. 2. Meningkatkan dialog sosial. 3. Pendampingan dan pelatihan UMKM. 4. Bantuan fisik untuk UMKM. Dan yang terakhir yaitu pengawasan yang lebih ketat. Kesimpulannya, yaitu kasus kenaikan UMK 5% di 1 Jawa Timur menyoroti kompleksitas penetapan upah minimum yang melibatkan berbagai pihak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok desain. Oke, sebelumnya silakan difoto dulu bersama desainnya. Minta tolong Kalista, silakan difoto dulu. Tadi lupa ya yang bermain peran belum foto, nanti aja ya di akhir. Silakan difoto dulu bersama desainnya. Ini cantik ya desainnya. Dengan waktu yang sangat minimum, mereka mampu membuat desain dengan maksimal. Gambarnya juga lucu. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi, beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Selanjutnya silakan kelompok public speaking maju ke depan. Nanti terakhir persiapan untuk kelompok karya tulis ya. Waduh. Di tengah sini enggak apa-apa. Kalau mau di tengah. Oke. Mari disimak bersama-sama ya. Ya, silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, kami dari kelompok public speaking akan berperan seolah-olah kita itu podcast. Oke, asik. Silakan dinikmati. Mohon waktunya sebentar. Dinikmati. Oke, silakan. Selamat pagi pemirsa semua, sampai jumpa lagi bersama saya Kalista dalam selaku hot podcast, yaitu podcast bernama Bacu. Pada kepo kan, Bacita apa? Bacita adalah Bacu, bapak-bapak lucu. Oke. Aduh, sangat endel sekali ya. Dan cocok dengan Oke, di perannya. podcast kali ini kita menemukan, atau saya sih pastinya menemukan salah satu artikel tentang 1 juta sarjana yang menganggur. Nah, podcast kali ini saya mendatangkan 3 narasumber yang pastinya keren-keren, berwawasan tinggi tentang bisa membahas bagaimana sih supaya 1 juta apa yang bisa dibilang 1 juta sarjana yang menganggur ini kok bisa mereka sampai menganggur gitu ya, padahal udah lulus ya. Oke, mungkin saya akan ngasih beberapa pertanyaan ke para 3 narasumber ini supaya mereka menjawab versi mereka masing-masing yang pasti jawabannya keren-keren lah ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan, yaitu apa sih menurut bapak-bapak sekalian tentang penyebab permasalahan sampai sebanyak sarjana itu menganggur gitu. Mereka kayak nggak punya pekerjaan di rumah. Oke, mungkin untuk Bapak Doni bisa menjawab dulu selaku penggiat UMKM. Ya, baik, saya akan menjawab terlebih dahulu. Dari pertanyaan tersebut, saya itu menjawab ini karena kesenjangan keterampilan. Mereka itu memiliki bakat yang sedikit atau lebih banyak lah, tidak mau untuk menampilkan bakat mereka. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, bisa juga mereka itu menginginkan gaji yang tinggi. Misal gak tinggi, yuk kurang anak bojo belah, seperti itu. Dan juga satu lagi, minimnya minat berwirausaha. Mereka seperti gengsi lah untuk mendirikan wirausaha sendiri. Para sarjana-sarjana lulusan-lulusan seperti itu kan, mereka tak jadi pegawai saja lah, daripada mendirikan mulai dari nol. Belum tentu juga itu akan berkembang pesat, berkembang yang lebih tinggi atau gimana. Oke, jadi dari jawaban Bapak ini apa sih solusinya supaya si para sarjana ini
punya minat yang tinggi gitu, kayak maksudnya tuh mereka ada ikhtiar atau apa, kayak oh aku ternyata harus kayak gini nih supaya aku nggak selalu berekspektasi tinggi nih tentang kehidupan di era modern sekarang. Baik, untuk solusinya saya akan menjawab. Jadi salah satunya itu menciptakan wirausaha baru. Jadi kan seperti zaman sekarang yang zaman modern ini, kita akan berdagang tidak hanya offline, hanya mendirikan toko atau sebagainya. Kita kan juga bisa modern-modern seperti sekarang lah, online contohnya, ditaruh di Shopee atau gimana juga kan bisa. Kita juga bisa untuk para sarjana khususnya ya, mereka bisa kolaborasi dengan seperti toko-toko kecil di sekolahan lah, di terus menaruh jajan di kantin lah atau gimana. Kita juga bisa berkolaborasi dengan kuliah-kuliahan. Oh, kampus-kampusnya ya. Iya. Ya, sudah cukup Bapak Doni untuk jawabannya. Wah, jawabannya Bapak Doni kali ini sangat luar biasa ya. Oke, selanjutnya masuk ke Bapak Darmawan selaku HR Manager Industri Manufaktur bisa menjawabnya. Pertanyaan, gimana sih permasalahan mengenai lulusan sarjana yang banyak sekali menganggur? Baik, saya jawab pertanyaannya. Saya selaku HR Manager, faktor-faktor yang mengakibatkan banyaknya pengangguran di kalangan sarjana itu berbagai faktor, dan saya sudah catat di poin-poinnya. Ada beberapa, yakni tidak sesuai kompetensi antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri, lalu ada kurangnya lapangan kerja di dunia pekerjaan, dan menurut saya secara personal faktor dari sisi lulusan sendiri itu saya di sini terangkan 4 poin saja. Adanya ekspektasi yang terlalu tinggi dari sarjana, dari setiap individu, karena ekspektasi yang terlalu tinggi tersebut mengakibatkan mereka itu kurang sadar diri akan persaingan yang ketat di luar sana. Lalu poin yang kedua saya ini mengatakan bahwa kurangnya soft skill yang mereka miliki itu juga mempengaruhi bagaimana mereka bersaing di dunia pekerjaan. Dan yang ketiga, minimnya kreativitas, dan yang keempat, kurangnya juga beraktivitas, karena kurangnya kreativitas juga bisa membuat mereka kurang dalam kinerja, kurang dilihat bisa kompeten oleh industri di luar sana. Ya, menurut Bapak apa nih solusinya dari apa yang Bapak jawab kali ini? Menurut saya yang pertama pastinya adanya tujuan yang jelas dan visi yang jelas. Mereka harus memahami dulu apa tujuan mereka nanti setelah lulus sebagai sarjana, apa yang mereka akan capai, dan seberapa besar yang mereka bisa capai sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu yang kedua, ekspektasi yang terlalu tinggi itu harus ditekan. Sebagai sarjana-sarjana baru harus ditekan agar bisa paham kompetensi diri seperti apa. Sudah cukup Bapak? Oke, terima kasih untuk Bapak HR Manager Industri Manufaktur kali ini, sangat menjiwai ya dia sebagai manajer kali ini. Terus selanjutnya yang terakhir ini paling digemparkan ya tentang membahas ini, yaitu adalah sebuah dosen, yaitu Bapak Andi selaku dosen ilmu ekonomi dan pasar ekonomi bisa menjawab pertanyaannya. Baik, saya ada beberapa poin yang sudah saya simpulkan ya. Yang pertama itu ada kesenjangan keahlian. Banyak lulusan universitas yang tidak dibekali dengan keahlian yang teknis dan praktis, yang dimana itu sangat dibutuhkan di dunia kerja modern ini. Lalu yang kedua itu ada yang namanya kurang daya serap pasar kerja. Nah, ada beberapa ekonom yang berpendapat bahwa pengangguran sarjana juga dipicu oleh rendahnya permintaan tenaga kerja dari industri. Ya, banyaknya pabrik yang tutup dan investasi yang terhambat, dan itu yang menimbulkan
menyebabkan banyaknya pengangguran sarjana. Lalu yang ketiga ada ekspektasi lulusan dan ketidakcocokan informasi. Ada pandangan bahwa sebagian sarjana itu terlalu memilih-milih pekerjaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi gaji atau kualifikasi mereka, dan itulah yang menyebabkan sarjana-sarjana lulusan S1, S2, S3 itu banyak yang menganggur karena mereka itu memilih pekerjaan yang gajinya itu ingin besar. Berarti solusinya apa nih Pak? Bapak kan dosen nih ya, pasti tahu dong solusi yang pasti. Solusi saya sih simpel saja ya. Jadi kita tuh diperlukan reformasi sistem pendidikan untuk memastikan kurikulum lebih relevan dengan kebutuhan industri di masa depan. Berarti dari podcast kali ini tuh saya menyimpulkan ya, dari beberapa jawaban ini tuh lebih ke ekspektasi para sarjana yang pengen tuh gajinya gede, tapi kerjanya tuh yang ringan-ringan ya berarti ya. Oke, dari sini disimpulkan kayak gitu, berarti kita sebagai sarjana yang lulusannya tuh udah S1, S2, S3, janganlah kalian berekspektasi tinggi ya tentang gaji di luar sana. Jadi kayak lebih baik kalian itu kalau pengen gaji yang besar, tunjukinlah skill kalian kalau kalian tuh mampu di situ. Terus kalau seandainya nih memang kalian nggak punya skill, belajar nih dari guru, terus bikin wirausaha yang katanya dari Bapak penggiat UMKM yaitu Bapak Doni. Kalian bisa bikin wirausaha sendiri supaya apa ya, kalian mendapatkan gaji yang lebih besar juga. Kalian bisa ngasih karyawan kalian atau bisa ngasih lapangan pekerjaan ya buat orang-orang yang butuh. Oke, mungkin sedikit podcast hari ini di podcast Bacu di Bapak-Bapak Lucu kali ini. Saya selaku host mengundurkan diri bersama 3 narasumber yang pastinya bapak-bapak imut-imut ini. Oke, terima kasih podcast hari ini. Sekian, sampai jumpa di podcast selanjutnya, di podcast Bacu selanjutnya. Bapak-bapak lucu. Bye-bye. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, sebelumnya bentar dulu. Ini sangat menarik sekali ya. Setelah tadi kalian ada yang main map, terus ada yang bermain peran. Nah, walaupun dengan podcast ini tadi juga artikelnya adalah membahas tentang 1 juta sarjana yang menganggur ini, mereka juga kreatif sekali. Ada yang berlaku sebagai host, kemudian tadi ada yang sebagai HR manager, ada yang sebagai penggiat UMKM, serta tadi ada Bapak dosen di bidang ilmu ekonomi. Ini memang anaknya selain dia pintar dalam berbicara, juga dia mampu mengolah peran apa sih yang pantas untuk artikel itu tadi. Sekali lagi kita tepuk tangan yang meriah ya. Bagus sekali, menjiwai, sebagai dosen juga tegas, terus penggiat UMKM juga sepertinya berpengalaman dalam jual beli ya. Cocok sekali. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Dan terakhir, oke. Ayo terakhir silakan kelompok karya tulis. Silakan maju ke depan. Kayak mau di sini juga boleh. Apa di sini? Ayo silakan ke sini, enggak apa-apa. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok karya tulis ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana studi kami yaitu KSPI PHK PT Sintex. Dari studi di atas, artikel membahas kritik KSPI terhadap PHK massal di PT Sintex dan dugaan pelanggaran mekanisme hukum ketenagakerjaan. Topik yang mungkin diangkat bisa seputar analisis mekanisme PHK massal di PT Sintex ditinjau dari undang-undang ketenagakerjaan atau dampak sosial dan hukum dari perusahaan tekstil tersebut. Adapun masalah utama pada KSPI Sintex tersebut. Masalah utama yang pertama yaitu mekanisme PHK yang melanggar undang-undang. Yang kedua, ketidakjelasan hak karyawan. Dan yang terakhir, tidak adanya kesepakatan kerja.
Oke. Oke. Terima kasih. Nah, itu tadi kalian membahas mengenai apa? Tadi sebelumnya? Membahas mengenai masalah apa? Oke, mengenai PHK. Nah, sudah sesuai dengan apa yang kalian tulis. Nah, nanti bisa saya rekomendasikan ke panitia akhir karya tulis untuk mengikuti lomba di kemudian hari ya. Nah, jadi kalian ini memang sudah cocok berperan. Tadi ada yang bermain peran, ada yang podcast, ada yang menulis karya ilmiah, serta ada yang membuat gambar atau desain. Nah, oleh karena itu, beri tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua karena kalian telah berhasil memecahkan sebuah masalah dan kalian telah memberikan solusi terhadap artikel atau pemecahan masalah yang ada. Nah, oleh karena itu, silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Kita akan sedikit melakukan ice breaking biar kalian tidak pegel ya. Pastikan kalian ini tadi berpikir keras, tenaga maupun kalian capek. Nah, kita ice breaking. Nah, ice breakingnya ini mungkin kalian sudah pernah mendengar. Akan sedikit saya berikan cuplikan untuk ice breakingnya. Nah, biar badan kalian juga gerak. Tadi kan karena kalian mengerjakan duduk aja. Nah, bisa diikuti dulu ya. Pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki, ayo dipercepat, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, nah oke. Sekarang ikuti saya ya, ikuti perintah saya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kaki, pundak, kepala, lutut, pundak, kepala, lutut. Ayo, kalau ada yang salah. Ayo, Abi, silakan maju ke depan memberikan contoh kepada temannya. Ayo, dari tadi kok salah. Waktunya megang pundak, kok dia pegangnya kepala. Ayo, silakan maju ke depan, Abi. Baik. Oke, silakan memberikan contoh kepada teman-temannya. Mana Bu? Ayo, kepala, terserah mas kamu mau dari pundak ya. Ayo, biar. Oke. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ayo bicara semua. Kepala, pundak, kurang keras. kepala, Oke. Terkecoh ya kalian ya. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Nah, kalau kayak gini kan silakan duduk kembali. Gimana? Badannya sudah rileks sedikit? Sudah nggak capek? Oke. Gimana ya? Hari ini pembelajaran kita. Nah, sebelumnya kita review sedikit tentang materi hari ini. Nah, jadi oke, nggak apa yang masih mau ketawa karena capek ya, karena tadi kalian sudah melakukan diskusi bersama kelompok kalian masing-masing. Kemudian tadi saya ada ice breaking sedikit yang mungkin bisa bikin rileks badan kalian. Oke, sebelumnya kita review sedikit materi hari ini, yaitu tadi kita membahas tentang materi apa? Ketenaga kerjaan. Nah, di dalam ketenaga kerjaan tadi terdapat 3 konsep. Ada yang masih ingat? Ada apa saja? Ya, Fatim? Oke. Angkat kesempatan kerja. Nah, kemudian tadi setelah kita mengetahui konsep ketenaga kerjaan, lalu ada permasalahan dalam ketenaga kerjaan. Nah, tadi salah satu permasalahannya adalah apa lagi? PHK, ya benar sekali. Terus apa lagi? Pengangguran. Apa? Oke, enggak apa-apa. Ya. Mungkin tadi abinya kurang fokus. Nah, ini perlu ice breaking lagi, tapi enggak apa-apa. Oke. Nah, sebelumnya silakan kalian keluarkan HP.
Silakan, nah kita akan melakukan asesmen akhir atau post test. Nah, silakan kalian bisa mengetikkan kuisis. Nah, bisa kalian ngetikkan kuisis ya. Untuk kodenya, bentar. Ya, kuisis sekarang memang berganti nama menjadi Waycron. Oke, bentar ya. Nah, silakan kalian ketikkan kodenya atau bisa kalian scan barcode kalau ada yang mau. Nah, kodenya 2. Nih, tapi nggak bisa dibesarkan ini, nggak apa. Kalau bisa, nah kodenya 291493. Ada yang sudah bisa join? Oke. Gimana ya ini caranya membesarkan? Oh, nggak bisa. Nah, ya ini. Oke, Ezra sudah. Silakan kalian kasih nama diri kalian masing-masing. Oke. Ayo silakan segera join. Oke, kalau sudah saya segera mulai ya. Oke, 10, ayo. Kurang 6 lagi. Kalian. Boleh? Ya, silakan. Ayo yang lain cepetan ya, ditunggu. Biar kita bisa segera mulai. Oke. Oke, sudah semua? Udah ya, kita mulai ya. Oke, bisa silakan sambil dikerjakan. Itu tadi mengenai materi yang tadi telah kalian. Oke, kalau sudah silakan next kan. Silakan kalau sudah. Oke. Ini selain jawaban yang paling benar juga kecepatan dibutuhkan di dalam menjawab soal tersebut ya. Nah, karena kalau di kuisi selain jawaban benar, ini membutuhkan kecepatan yang sangat maksimal. Jadi, nah ini tadi ayo berapa? Nah, ini kalian silakan diketik jawabannya. Silakan diketik jawabannya. Oke.
Nah, oke. Nah, pertanyaan terakhir dari soal ini. Oke. Oke, kita lihat. Siapa yang berada di posisi pertama? Nah, ini tadi. Yang berada di posisi pertama itu ada siapa ya? Oke, yang berada di posisi pertama itu adalah Kalista. Silakan maju ke depan. Nah, ini tadi sudah menjawab 9 dari 10 soal. Oke, karena Kalista berhasil menjawab hampir semuanya benar, silakan. Nah, ini ada sedikit reward dari saya karena telah menjawab pertanyaan dengan hampir semuanya benar. Nah, beri tepuk tangan yang meriah. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, oke, karena tadi kuisis ini selain jawabannya yang tepat, yaitu kecepatan dalam menjawab juga dibutuhkan di dalam kuisis ini. Nah, boleh nanti silakan Kalista dibagikan kepada teman-temannya. Nah, setelah tadi kita mengikuti evaluasi, bagaimana sih menurut kalian pembelajaran di hari ini? Seru. Terus apa lagi? Asik, oke. Keren, ya. Dapat ilmu, ya, baik. Ada yang mau memberikan saran untuk pembelajaran hari ini? Oke, gantian dulu. Ya, Abi? Saya, Bu. Ya? Ingin mengasih saran. Oke. Jangan Android. Saya bisa. Oh, jangan kuisis. Oke, mungkin dengan metode lain ya. Oke, enggak apa-apa ya. Karena nanti bisa di next pertemuan kita akan mencari metode-metode lain. Fatim? Apa? Mungkin ada? Sudah ya? Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, jadi silakan nanti dipelajari di rumah. Setelah tadi kita membahas mengenai masalah ketenaga kerjaan, nah silakan dipelajari di rumah jenis-jenis inflasi. Nah, itu nanti next pertemuan kita akan membahas mengenai jenis-jenis pengangguran. Oke? Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan dipimpin berdoa untuk ketua kelas, Fadil. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa selesai. Oke. Salam. Terima kasih atas waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Duluan ya. Kalau yang mau istirahat boleh, silakan istirahat.